diakon Romo, maaf itu saya agak bingung itu untuk khotbah karena berat bagi saya itu. Romo Aldi, Mama Densi yang sedang berbahagia hari ini ulang tahun, anak-anak seluruhnya, keluarga besar Malaka dengan keluarga besar Kabota, Koji, itu kampung adat kami itu Kabota. Yang saya cintai, umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Pertama, saya minta sama Herman, saya omong dalam pertemuan keluarga, bukan saya yang ngomong, tapi engkau harus menentukan sendiri. Lalu yang kedua, yang paling utama adalah Yesus itu sendiri. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak bisa juga merayakan Ekaristi seperti itu. Kita sudah mati, yang menangis itu adalah orang lain yang meratapi kita. Ketika kita mengalami kematian, kita merasa kehilangan dan kita merasa sepertinya segala-galanya berakhir. Yang pertama menjadi persoalan dalam keluarga kami adalah bagaimana saya sebagai imam mempersatukan kebudayaan yang begitu ekstrim antara kampung besar Malaka dengan kami. Tetapi saya di sini juga tidak sendirian. Saya punya saudara-saudara ada di sini. Itu dalam hal ini Pak Donatus dan seluruh keluarga. Kata pertama yang keluar dari mulut saya, tadi saya sudah cerita di kelas saya itu kata Matius Selan meminta engkau pergi. Lidahmu nanti yang akan mempersatukan. Saya tahu bahwa Tom itu di dalam kongregasi di gereja itu keras kepala, tapi di sana nanti akan lunak. Ketika saya berbicara dengan kedua keluarga, saya mengatakan begini, hari ini saya datang ambil mayat saudara saya. Kamu semua tidak berhak, saya berhak. Saya buka rahasia sedikit itu hanya itu untuk melemparkan itu kata-kata itu hanya mempunyai maksud yang terbaik. Dan semuanya diam. Ketika yang kakak saya yang di sini, saya mau kubur satunya suami di kampung Malaka. Saya diam saja. Saya juga mau datang ambil saudara saya. Tapi ketika saya melihat itu, saya sebetulnya masih bertanya kepada pastor paroki, ketua lingkungan di sini, bagaimana budaya di sini. Dan kami bukan melanggar itu aturan hukum gereja dengan rendah hati. Saya hanya meminta pengertian untuk mempersatukan kedua keluarga saya. Saya mengatakan kubur di dekat rumahnya sendiri saja. Dan mayat anak cucu saya harus dibawa di bodi. Lalu ya sudahlah, saya bilang Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Saya yang menanggung itu beban amanat orang tua. Saya mati pun juga karena cinta saya kepada kedua keluarga. Oleh karena itu kubur kakak di sini. Nanti saya omong dengan Bapak,
tapi Tuhan Yesus sudah duluan. Merasa aman, tetapi saya pikir, saya besok itu ngomong apa? Mampu tidak? Saya minta lagi Herman, kau kuatkan saya untuk saya coba dulu pimpin Ekaristi untuk kamu yang bersaudara. Dan dari mama saya, saudara saya yang meninggal, pastor perlu diminta, saya bilang, tolong bisa itu keluarga saya. Kalau saya yang bisa tidak baik, itu macam pastor keluarga. Mereka juga mengatakan itu tidak, tapi hanya karena memang saya tidak mampu. Injil hari ini, saya tidak perlu perpanjang khotbah itu. Begitu dengan tegas menguatkan kita semua yang hadir di sini, bahwa sabda Yesus ini jangan cemas, jangan takut, mempunyai alasan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat yang telah tersediakan bagimu. Yang bagi Allah, Yesus tidak mengatakan dengan otomatis, lalu Allah yang menentukan. Dia sudah menyiapkan, engkau akan tinggal. Saya tidak takut, saya tidak pernah bilang tidak ada tempat bagi saya. Saya sudah itu meneguhkan iman saya, bahwa kita sebagai umat beriman yang percaya akan Tuhan, percaya akan kebangkitan. Ketika saya berdebat dengan keluarga di sini menyangkut di mana tempat dimakamkan kakak saya hanya berpikir sejenak itu tentu di tempat yang sama. Kalau kami di Kodi, di Sumba, mohon maaf Pak Steve, Pak Donatus, mereka lebih tahu budaya itu, ilmu yang mereka pelajari. Kematian di Kodi itu orang heran, kenapa orang menari? Problem kalau kas turun saja, apa mayat. Kalau ada yang menari sebentar sambil menangis itu tandanya saya mengantar saudara saya ini ke tempat yang baru, di tempat yang sama, dan kita akan menuju ke tempat yang sama, ke tanah terjanji, yaitu hidup abadi di surga. Oleh karena itu, dengan bacaan pertama yang kita dengar itu adalah soal percaya akan kebangkitan. Orang yang tidak mempunyai kepercayaan akan mengalami itu ketidakpastian dalam hidup. Saya pastikan, karena yang berbicara ini adalah orang yang mengalami sendiri, yaitu Yesus. Dia sudah mengalami kematian, mengalami kebangkitan. Dan kita hanya bisa percaya kepada orang yang mengalami peristiwa itu. Dan hanya satu bagi saya, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Meskipun kita berbagai macam cara untuk mencari kehidupan yang baru, tetapi setiap orang dengan caranya masing-masing mencari keselamatan. Ada yang mencari di puing, ada yang cari di bawah pohon, ada yang cari di masjid, ada yang cari di gereja. Dan kita harus percaya mereka pun akan mengalami keselamatan yang sama. Saya tidak bisa mengatakan hanya saya yang Katolik yang selamat, tetapi semua saudara-saudaraku yang hadir di sini dengan cara kita masing-masing mencari keselamatan. Dan saudara saya Herman, saya percaya ketika dia menghembuskan napas terakhir, di situ Yesus sudah ada dan dia mengantar dia ke tempat yang telah dijanjikan. Tuhan tidak pernah melepaskan dia, dan itu hanya dengan iman, bukan keraguan-raguan. Tidak seperti Thomas yang ragu akan kemana dia pergi, tetapi kita harus percaya akan Kristus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya
untuk menyelamatkan kita. Semoga kita semua dengan peristiwa ini kita tidak hidup kaku dalam kehidupan kita, tetapi memperoleh kepastian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, itulah yang menyelamatkan kita. Dan bagi saya sebagai imam, hanya Kristus yang menyelamatkan. Jangan hanya kehidupan saja yang kita percaya, tapi kematian kita harus percaya. Di mana Yesus mengatakan kematian dan kehidupan dikuasai oleh Allah itu sendiri. Dan kehidupan yang dialami oleh kakak saya adalah kebangkitan. Semoga Herman, engkau jangan hanya bilang percaya pada Yesus, tapi engkau ragu pada Dia. Selamat jalan kakakku. Tuhan selalu mendampingimu. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca.